Seekor hiu raksasa tepat berada di depan para penyelam ini. Mereka pun hanya bisa terdiam dan rekan mereka di atas kapal pun sadar kalau itu hiu yang pernah mereka teliti. Melihat pertumbuhannya yang begitu pesat, salah satu penyelam pun mendekat untuk mencoba mengambil sampel. Namun hiu itu langsung pergi dan menghilang. Tetapi situasi menjadi buruk karena ternyata hiu itu kembali dan menyerang satu persatu ilmuwan yang sedang menyelam ini. Rekan yang berada di atas kapal pun panik dan mencoba menyusul ke dalam air. Namun sayang ia sudah terlambat, semua teman-temannya sudah hilang termakan hiu. Bukannya pergi, Sofia malah masuk lebih dalam dan hiu tadi pun kembali lalu menyeretnya masuk ke dasar lautan. Untung saja Sofia masih bisa tenang dan melepaskan jeratan di kakinya sehingga ia masih bisa meloloskan diri. 3 tahun setelah kejadian tadi, Sofia pun berhenti menjadi peneliti di lautan dan hanya bekerja di sebuah tempat wisata hewan laut. Sofia yang sedang sangat kesal dihampiri seorang wanita yang mengaku berasal dari komunitas pecinta hewan laut. Wanita itu mengatakan mereka menemukan ikan hiu yang sudah merenggut nyawa rekan-rekan Sofia, dan ternyata hiu itu ada di kota tempat mereka tinggal saat ini, yaitu Paris. Sofia pun bingung dan kembali teringat dengan kejadian yang membuatnya sangat trauma saat hiu itu pernah menyeram rekan-rekan mereka. Tapi Sofia lebih bingung lagi mengapa hiu itu bisa sampai tersasar ke Paris. Sementara itu, salah seorang pecinta hewan laut tadi nekat ingin menyelam ke tempat di mana hiu itu terdeteksi. Saat sudah masuk lebih dalam, ternyata tanda-tanda keberadaan hiu itu sangat nyata dan bahkan ia sempat sekilas melihat hiu itu dengan mata kepalanya. Tapi penyelam ini mendapat masalah karena perbuatannya menyelam secara ilegal ketahuan oleh pihak kepolisian. Para polisi ini ingin membuktikan isu yang beredar bahwa ada hiu besar di sungai yang terletak di tengah kota. Baru saja menyelam sebentar, mereka sudah menemukan satu hewan yang baru saja mendapat serangan. Lalu mereka pun merasakan keberadaan hiu yang sedang mondar-mandir di sekitar mereka. Namun salah seorang pecinta hewan laut melihat tindakan para kepolisian ini. Ia pun meminta temannya mematikan radar pelacak sehingga para polisi ini tidak tahu keberadaan hiu yang sedang mereka incar. Ia tak mau hiu itu disakiti oleh para polisi. Namun akibat perbuatannya hampir saja membahayakan pihak kepolisian dan kini malah jadi sulit untuk melacak keberadaan hiu itu. Sofia yang sudah lama meneliti hiu itu sangat marah dengan wanita pecinta hewan laut tadi karena sudah ikut campur dan membuat mereka kehilangan jejak hiu yang sebenarnya sangat berbahaya. Wanita pecinta hewan laut ini malah mengajak semua orang untuk melindungi hiu berbahaya yang sedang berkeliaran di tengah kota. Sedangkan pihak kepolisian dan pemerintahan ingin berupaya untuk mengusir jauh hiu itu. Namun ada salah seorang anggota pecinta hewan laut yang menjadi cepu dan memberitahukan rencana para pecinta laut yang ingin memancing hiu itu, lalu akan membebaskannya. Karena sudah mendapat informasi yang cukup, mereka pun langsung menyusun rencana untuk menghentikan para pecinta laut ini. Mereka semua tak sadar kalau hiu yang mereka hadapi sangatlah ganas. Wanita yang menjadi dalang dari aksi ini pun sudah masuk ke dalam air, yang dimana tempat ini diduga adalah sarang hiu itu. Namun pihak kepolisian sudah menggerebek mereka. Namun wanita ini tetap ngeyel dan tak mau keluar dari air. Sampailah kawanan hiu sudah datang. Ia masih yakin para hiu ini aman walau sudah diperingatkan. Dan akhirnya ia pun dimakan oleh induk hiu yang sangat ganas akibat terlalu ngeyel. Kawanan ikan hiu baru saja menyerang. Semua orang sangat panik dan malah saling berdesakan ingin keluar dari danau bawah tanah ini. Bukannya lolos keluar dengan selamat, malah mereka saling dorong dan banyak yang terjatuh ke dalam air lalu tergigit hiu. Bahkan beberapa anggota kepolisian pun tak selamat. Awalnya tidak ada yang percaya kalau hiu sudah berada di kota ini, dan barulah setelah kejadian ini semua orang mulai khawatir. Setelah kondisi cukup aman, mereka pun kembali ke tempat kejadian dan menemukan satu ekor hiu yang mengambang. Hiu itu langsung dibawa ke lab dan diperiksa. Ternyata hiu yang berkeliaran di kota adalah hiu yang tak normal dan bisa berkembang biak dengan sangat cepat. Informasi terkait hiu itu pun disampaikan kepada wali kota, namun ia tak peduli dan akan tetap menyelenggarakan lomba renang internasional di sungai kota. Tim kepolisian ini tetap akan menjalankan tugas mereka untuk menyelesaikan persoalan ikan hiu yang berkeliaran di sungai tengah kota. Mereka tetap nekat walaupun sudah sempat dibebas tugaskan oleh wali kota. Wali kota di sini sama sekali tidak peduli dengan kondisi kota yang berbahaya. Ia akan tetap melanjutkan kompetisi olahraga renang internasional di tengah sungai yang berbahaya ini. Tim kepolisian yang nekat ini berencana untuk memasang peledak di tempat hiu itu bersarang. Jumlah ikan hiu terus terlihat semakin banyak sekali karena mereka terus berkembang biak. Namun walaupun begitu, mereka akan tetap terus tenang menjalankan misi mereka. Dan anggota lainnya sudah bersiap menyusul ke bawah air untuk membuka jalan keluar kepada tim yang sedang menyiapkan bahan peledak. Namun saat jalan keluar sudah terbuka, mereka malah mendapat masalah karena alat pemicu malah tidak bisa berfungsi. Ada
ada ratusan ikan hiu yang harus mereka musnahkan. Bahan peledak pun sudah disiapkan. Namun orang yang bertugas menyiapkan alat pemicu malah terkena serangan hiu. Sementara itu di atas sungai yang sudah dipenuhi dengan hiu ini, wali kota malah tetap santai dan terus melanjutkan perlombaan renang tingkat internasional. Dan ratusan perenang kini berlomba di sungai yang sudah dipenuhi dengan hiu. Wali kota tidak peduli walaupun dia sudah tahu tentang kasus hiu ini. Salah satu petugas kepolisian lainnya mencoba mengambil alat pemicu. Namun lagi-lagi ia malah terkena serangan hiu. Tapi untung saja ia masih sempat untuk mengaktifkan peledak yang sudah keluar dari dasar sungai ini. Ledakan pun terjadi saat mereka belum keluar. Rekan mereka yang sudah menunggu di luar terlihat sangat panik dan untung saja mereka masih bisa keluar dari sungai yang mengerikan ini. Ratusan atlet berenang ini mendapat serangan ikan hiu yang sangat ganas. Sebenarnya keberadaan ikan hiu di sungai ini sudah terdeteksi, namun wali kota tidak peduli dan tetap melanjutkan perlombaan. Bahkan anggota kepolisian yang sudah mencoba melakukan segala cara untuk menghentikan hiu itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat ini. Tim mereka sudah banyak sekali yang menjadi korban, dan kini hiu yang ganas sudah mengarah ke para atlet renang yang sedang berlomba. Tentu saja para atlet ini tidak tahu bahaya yang akan mereka hadapi, sebab mereka semua mengira kondisi pasti aman-aman saja. Satu persatu atlet tertarik hiu dan barulah mereka sadar akan bahaya ini. Namun semua sudah sangat terlambat. Mereka berusaha ke tepi namun sangat sulit untuk memanjat dinding yang cukup tinggi itu. Kota ini pun seketika hancur dan terjadi banyak ledakan dari dasar sungai. Hal ini terjadi karena anggota militer yang tergesa-gesa untuk menembaki hiu yang berkeliaran di sungai. Sudah banyak sekali yang menjadi korban serangan hiu itu, terutama para atlet yang berlomba di sungai ini. Semua kekacauan ini tidak akan terjadi jika wali kota tidak ngeyel dan mau mendengarkan peringatan dari kepolisian untuk membatalkan perlombaan renang di sungai ini. Peluru yang mereka tembaki ternyata mengenai rudal yang sudah lama berada di dasar laut, sehingga memicu ledakan-ledakan yang sangat dahsyat sampai membuat sungai ini seperti mengalami tsunami, dan arus yang deras menghanyutkan banyak orang termasuk wali kota. Kini kota yang sangat indah dan megah itu pun sudah rata dengan air, dan terlihat ratusan hiu pun masih berkeliaran. Sungguh tidak ada yang menyangka kota ini akan berakhir seperti ini.